Sungguh Yesus sumber kuatku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Waktu itu saya tanggal 24 Oktober saya dibaptis sama Pak Daniel. Tanggal 25 Pak Daniel datang ke saya dan doakan saya, masalah saya dalam minggu ini selesai. Tanggal 26 rumah saya di Makassar sudah ada yang beli. Padahal rumah ini dari tahun 2016 saya mau jual, tidak ada yang mau beli. Sudah 52 orang datang lihat, tidak ada yang mau. Begitu saya dibaptis sama Pak Daniel, tanggal 25 Pak Daniel doakan saya, tanggal 26 rumah saya terjual. Ini Yesus selalu menyertai kita. Saya ambil darah. Tanggal 28 hasil medikal saya, semua penyakit saya normal. Itu Yesus betul begitu dahsyat. Dan waktu
saya ke Singapura. Saya cek mata saya juga. Hasilnya semua bagus. Hasil pemeriksaan dokter saya sudah cek. Saya mau balik ke hotel. Tiba-tiba hujan deras. Dan waktu itu saya mau naik taksi. Saya lagi berdiri di antrian taksi. Tiba-tiba ada suara Tuhan sampaikan ke saya, nanti kamu naik taksi warna kuning. Selain warna kuning kamu naik, tidak ada yang taksi bisa kau naik. Apa maksudnya ini? Saya lagi antri, giliran saya, taksi yang datang itu bukan warna kuning, warna hitam, tapi di belakangnya warna kuning. Saya jadi bingung, mau naik yang mana? Tapi sesuai antrian, saya terpaksa naik yang hitam. Saya nggak perhatikan sopirnya orang apa. Saya naik, sopir bilang, kamu kemana? Saya bilang, saya mau ke Sumalu. Tapi sopir ini nggak mengerti di mana alamatnya. Dia suruh bahasa Inggris. Saya juga bingung. Alamatnya saya tahu itu Sumalu. Bahasa Inggrisnya apa? Saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya turun dari taksi itu. Saya naik yang kuning. Nah, ternyata supir yang kuning dia tahu. Akhirnya dia antar ke saya. Coba kamu lihat, itu Yesus begitu dahsyat. Dan waktu itu juga saya ke pasar di Singapura. Waktu saya mau balik, saya jadi bingung. Jalan kiri kah atau jalan kanan? Saya seingat saya jalan kiri. Saya jalan kiri, tiba-tiba ada suara lain ngomong sama saya, kamu salah arah, kamu harus ke sebelah kanan. Jadi aku jadi bingung, mana yang benar, kiri kah atau kanan? Tapi suara itu bilang kamu salah arah, kamu harus jalan sebelah kanan. Kebetulan ada seorang bapak lewat, saya tanya, Pak, dalam Balestier, betulkah arahnya sebelah kanan? Dia bilang betul. Saya di situ semakin hari semakin percaya sama Yesus. Karena apa? Dia selalu menyertai kita. Kita ada apa-apa, dia selalu menolong kita. Dia selamatkan kita. Ya, itulah kesaksian saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam semua, silakan duduk. Baik, kita mau belajar. Saudara, maaf yang di rumah agak bingung mengikuti ini, tapi inilah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi waktu itu saya belum menikah, saya nggak pernah menolak orang yang datang ke rumah. Siapa saja silakan. Bahkan kalau ada maling masuk ke rumah pun saya sambut. Loh, karena itu perintah Tuhan, amin. Cari jiwa itu susah, ini maling datang sendiri. Awas yang kemasukan maling, teriak-teriak maling ya. Dalam nama Yesus, terima dan berkati mereka. Jadi siapa saja yang datang ke rumah, saya nggak pernah menolak. Ayo duduk, kalau ada makanan kita makan bersama-sama. Maka itu bisa Tuhan berkati sampai hari ini. Kok nggak ada yang amin? Amin. Awas nggak ikut-ikut. Ya. Pokoknya begini, orang yang selalu takut kemalingan rumahnya, itu sebabnya cuma satu, harta bendanya terlalu banyak. Oh, nggak ada yang amin. Kalau rumah kita semua perabotan dari plastik yang gampang ditemukan di pasar, pasti nggak akan takut kemalingan. Loh, kok nggak amin? Betul? Nah gitu, nggak usah takut, betul? Karena kita belajar, kita ini duta besar kerajaan surga. Kalau kita duta besar, maka punya hak namanya kekebalan diplomatik, atau siapa saja yang masuk termasuk penjahat harus kita lindungi dulu. Nah, kalau sudah belajar sistem politik ini, maka literatur tertua yang memberitahukan di mana ada tempat orang jahat pun bisa lari ke situ dan dilindungi, itu kita bilangan. Nanti cari di rumah. Suatu hari Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, pilihkan 6 kota. Dalam kitab bilangan disebut kota perlindungan. Jadi kalau ada penjahat sampai ke kota itu nggak
boleh dihukum dulu, tapi diperiksa dulu. Kenapa? Nah, literatur tertua itu yang dipakai oleh seluruh dunia menjadi tempat perlindungan. Itulah rumah konsulat jenderal atau duta besar. Jadi menurut 2 Korintus 5 ayat 20, kita ini duta besar kerajaan surga. Coba lihat, tapi bahasa Inggris ada nggak di PowerPoint? 2 Korintus 5 ayat 20. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma utusan, tapi bahasa Inggrisnya jelas. Nah, jadi kalau kita duta besar, siapapun yang masuk termasuk penjahat harus kita lindungi dulu. Kecuali rumahnya lurah dan camat, itu beda. Enggak, amin lagi. Amin ya? Ayo. Nah, karena itu Tuhan memberkati kita luar biasa untuk menerima siapa saja. Sampai suatu hari pemerintah desa Jagger itu melarang Mbak Ana dan Mas Seger untuk bawa anak-anak muda ke rumah yang di Surabaya karena mereka takut hidupnya berubah semuanya. Sampai seperti itu. Jadi waktu itu siapa saja silakan datang, tinggal di rumah. Ayo belajar hidup bersama-sama. Mana? Oh, bahasa Inggris. Pak guru kecil katanya ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oke, mana? Enggak ada. Enggak ada ya? Pakai ambasador. Ambasador ya. Oke, coba lihat yang bahasa Inggris. 2 Korintus 5 ayat 20. Kecil sekali. Now then we are ambassadors for Christ. Ambassador. Apa bahasa Indonesianya? Duta besar. Maka dimanapun kita tinggal, di situ tempat perlindungan buat orang-orang yang mencari. Nah, prinsip itu yang saya ajarkan kepada semua saudara yang di Nabire. Maka itu di semua rumah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita beli dari awal sampai hari ini, siapa saja boleh tinggal untuk dilindungi dan ditunjukkan jalan keselamatan itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk ini semuanya. Baik, hari ini pas 14 Februari, orang berkata hari cinta kasih. Silakan orang mau ngomong apa saja. Tapi hari ini kita mau belajar. Saudara, ternyata cinta dengan kasih itu beda jauh. Lagi sekali perhatikan. Kasih dengan cinta itu beda jauh. Bahkan mereka dua nggak pernah ketemu. Oke, cinta itu hanya boleh dipakai untuk suami istri. Catat, ya, cinta hanya boleh dipakai untuk suami istri. Karena di dalam cinta ada unsur seks. Nah, kasih itu sama sekali tidak ada unsur seks. Nah, ini kita harus tahu bedanya. Ingat, yang berapa hari yang lalu saya kirimkan sebuah tulisan yang bagus sekali untuk anak-anak perempuan. Ada nggak yang masih punya? Saya mau baca di sini dulu. Tolong. Siapa tulisannya yang masih ada? Bawa ke sini. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan antara kasih dengan cinta, maka hidup ini jadi rusak dan jadi kacau. Oke, perhatikan ini baik-baik. Yang sudah ada bawa ke sini. Satu-satunya buku, perhatikan ya, satu-satunya buku yang pernah menuliskan bedanya cinta dengan kasih itu hanya kitab suci kita. Maka itu kita harus kagum. Tidak ada buku lain di dunia yang bisa menjelaskan bedanya cinta dengan kasih. Hanya kitab suci kita. Nah, cinta itu selalu penuh dengan tuntutan, penuh dengan cemburuan. Karena itu wajar, karena itu suami istri. Tapi kasih itu tidak. Sudah ada anak saya pinjam. Ya bahas ini cepat. Oh ya. Oke, yoga. Ini tulisan bagus sekali. Ya. Dan dunia harus mengetahui ini. Maka itu yang di Swameka sudah ya. Diberitakan terus ya. Dengar. Edisi Valentine 2019. Cewek. Ya, untuk gadis-gadis. Kalau cowokmu
mengajakmu hubungan seks, jadi belum suami istri. Kalau cowokmu mengajak kamu hubungan seks, jadi belum suami istri. Pikirkan 5 hal di bawah ini sebelum bahagia semu itu terjadi. Ben, ada masalah? Enggak. 1, 5 hal ya. 1. Setelah hubungan seks itu terjadi, maka kamu akan sadar bahwa ternyata dia cowok itu bukan jodohmu. Karena kalau jodoh yang Tuhan kirim, tidak mungkin dia merusakmu. Tidak mungkin cowokmu itu melangkai Tuhan. 2. Si cowok setelah hubungan itu terjadi mulai merendahkanmu. Maaf, kok hilang ini? Maaf. Sampai nomor 2 ya, tunggu. Pencet, jadinya lewat jauh, tunggu sebentar. Masih nomor 2. Tanggal berapa itu ya? Kirim Jok. Tanggal berapa? 7. Itu yang di grup SDHKP. Oh, bentar. Oh, jadi ini cari yang di mana ini? Maaf. Ada lagi yang ada di situ? Coba, karena bisa dipakai untuk live streaming ini. Ada? Makasih Pak Yusuf, kasih kembali. Ya, makasih. Nomor 2 ya. Cowokmu mulai merendahkanmu. Jadi harga dirimu di depannya, di depan cowokmu mulai menyusut. Sebab bagi dia, kamu bukan lagi cewek yang harus dihormati. Nomor 3. Si cowok mulai berpikir, bagaimana caranya menghindari kamu? Bagaimana cara memutuskan hubungan kalian berdua? Itu pikiran cowok. Masalah kecil akan dia buat menjadi besar supaya muncul pertengkaran, sehingga menjadi alasan tepat untuk bubar. Nomor 4. Setelah itu terjadi, pria yang sebenarnya Tuhan kirim sebagai jodohmu bisa saja akan bertanya, tapi kamu masih perawan toh? Disitulah kamu akan merasa terpojok dan tidak berguna, merasa hina diri. Nomor 5. Kalian berdua akan saling curiga. Kecemburuan akan meningkat. Dan bisa saja si cowok akan berpikir, kalau kamu begitu gampang menyerahkan keperawananmu, kemungkinan kamu juga akan melakukan hal yang sama ke cowok yang lain. Saudara, tolong catat. Makasih Pak Yusuf. Tolong catat. Lagi sekali bedanya cinta dengan kasih itu jelas sekali. Terima kasih. Dan saya ulangi, hanya Alkitab yang menuliskan itu. Bahasa Ibrani adalah satu-satunya bahasa di dunia ini yang mempunyai 4 tingkat tentang kasih. Tidak ada bahasa lain di dunia yang mempunyai 4 tingkat. Nah, tapi dalam internasionalnya tidak dituliskan dan diucapkan dalam bahasa Ibrani, tapi diucapkan dalam bahasa Yunani. Sebab zaman itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, bukan bahasa Ibrani. Nah, 4 ini tolong perhatikan baik-baik. Agape atau agapau itu tingkatan kasih yang paling tinggi
Nah, agape ini adalah kasih Tuhan kepada kita. Bud, kamu bapak Bud, kenapa? Perlu minum? Ya. Dengarkan. Agape atau agapo ini kasih yang tertinggi. Itulah kasih Tuhan kepada manusia. Tolong perhatikan. Kasih agape ini sungguh luar biasa. Dan saya ingatkan, tidak ada Tuhan lain di dunia yang punya agape kecuali Yahweh Tuhan kita dalam Kristus Yesus. Berarti tidak ada buku lain yang bisa, yang pernah, yang mampu menuliskan agape kecuali kitab suci kita. Saya akan tunjukkan 3 hal secara cepat agape ini. 1, disakiti, dirugikan, diapakan saja yang tidak baik, agape tetap menerima orang itu. Saudara catat ini baik. Maaf, saya harus ngomong kepada saudara semua. Selama sekian tahun kita berkumpul bersama-sama. Ya, selama sekian tahun kita berkumpul bersama-sama. Saudara pasti lihat cara saya hidup. Betul? Ngerti maksudnya? Saya minta saudara ngerti ini. Maka itu, saya ulangi lagi supaya saudara tahu. Saya ini marah itu cuma karena 2 hal. Saya tidak pernah marah karena hal ketiga atau keempat. Untuk semua kita dalam keluarga besar yang di Nabire. Bahkan untuk semua anak-anak saya di tempat-tempat lain. Saya itu marah karena 2. 1, kalau orang itu, anak saya itu, saudara saya itu nggak mau mengampuni orang, saya akan marah. 2, kalau sampai malas dengan banyak alasan nggak mau dengarkan firman Tuhan. Betul? Ini yang saya selalu marah. Yang lain tidak. Jadi ingat, agape itu ada 3 hal besar. Selalu menerima dan mengampuni apa yang dibuat oleh orang. Sejahat apa, setajam apa, sedalam apa, agape tetap akan menerima. Dahsyat nggak kasih ini saudara? Dahsyat tidak? Yang kedua, bentuk agape ini yang luar biasa. Siapapun yang pernah menyakiti Tuhan, bagi agape, kalau orang itu balik kepada Tuhan, maka agape ini akan membuat sebuah keputusan. Lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di Danau Galilea. Setelah dia menyangkal, Simon Petrus sampai sumpah. Masih ingat? Berapa kali Tuhan tanya kepada Simon Petrus? 3 kali. Apakah kau mengasihi aku? Nah, yang ketiga itu Tuhan menyatakan, aku tetap agapau untuk kamu. Masih ingat ya perbuatan Petrus? Di antara 12 murid, maka Simon Petrus ini yang paling banyak melihat mujizat yang Yesus buat di depan matanya sendiri. Bahkan ada 2 mujizat yang tidak pernah dinikmati oleh 11 murid yang lain. 1, mertuanya sembuh. 2, Petrus bisa jalan di atas air. Nah, dia mengalami semuanya itu. Tapi lihat, apa yang dilakukan Petrus? Menyangkal. Bahkan pakai sumpah, aku gak pernah kenal orang itu. Nah, saya beri ilustrasi begini ya. Kalau ada di antara saudara pemilik sebuah perusahaan, dengar baik-baik, ini agapo atau agape itu luar biasa. Saudara pemilik sebuah perusahaan. Suatu hari ketahuan salah seorang karyawan saudara melakukan penipuan besar-besaran. Suatu hari waktu saudara ngecek omset,
Kenapa omsetnya menurun? Nah, ketika penyelidikan terjadi, karyawan yang jahat ini sadar sebenarnya dia ketangkap. Nah, sebelum sampai ke dia mundurkan diri. Berarti dia lolos karena dia mundurkan diri dulu. Akhirnya betul kejadian terbukti. Ada berapa pelanggan yang datang ke perusahaan saudara, tapi karyawan ini berkata, kamu jangan belanja di sini. Ini ada penipuan di sini, kamu dibohongin. Kan begitu arti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nggak usah percaya dia, nggak usah ngikuti dia. Ngapain? Aku aja yang di dalam situ tahu kok keadaannya. Sama nggak teman? Karena seperti itu. Akhirnya karyawan ini keluar, ya sudah. Saudara sebagai pemilik perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain. Berjalannya waktu, perusahaan saudara pulih kembali. Karyawan ini balik, minta kerjaan lagi. Ayo jawab. Kalau saudara pemilik perusahaan diterima atau tidak? Ya, kalau orang Jawa bilang dasmu pun. Kok orang Jawa bilang enak saja. Sudah merugikan perusahaan ini. Kamu menipu, kamu berkata kepada orang ini bohong. Balik lagi. Agape tidak begitu. Ingat yang dikatakan oleh agape, karena agape itu nama Tuhan kita. Diberi tugas, gembalakanlah domba-domba. Belum ngerti nggak? Berarti posisi apa ini yang dikasih, yang diberikan kepada karyawan bajingan ini? Direktur. Posisinya Tuhan Yesus, kan dia gembala. Saudara, kalau saudara mikir agape seperti ini, pasti semua kita akan berkata, ya kamu direktur goblok gitu aja. Lo betul tidak? Kalau toh mau terima, ya paling nggak jadi satpam dulu lah. Kalau mau diterima, ngerti nggak istilah? Tapi agape tidak. Begitu balik, diterima. Dan ini catat, dianggap nggak pernah buat salah. Amin kan cepat. Seperti itu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Tolong yang di rumah perhatikannya. Percuma kita memperingati hari Valentine, tapi kita nggak ngerti betul bentuk agape ini. Saya tunjukkan ayatnya dulu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 coba. Saya harap semua kita yang Tuhan undang untuk hadir di sini mau melakukan agape ini dalam hidup kita. Amin. Berarti kita nggak punya musuh sama sekali. Walaupun yang memusuhi kita banyak. Oke? Ya. Dan beberapa orang di antara kita demikianlah dahulu. Apa? Nanti pulang baca ayat 9, ayat 10. Itulah daftar dosa yang dulu kita buat. Yang dulu kita buat. Ya. Nah, tetapi kita telah apa? Baca telah memberi diri kita diapakan? Disucikan. 2, kita telah dikuduskan. 3, kita telah dibenarkan. Saudara perhatikan, ternyata Bapa di surga dalam menyucikan hidup kita, mengampuni kita, memakai 3 tingkatan. Saya uraikan pelan-pelan. Disucikan itu artinya ditutupi. Dikuduskan itu artinya dihapus. Dibenarkan itu artinya dianggap nggak pernah berbuat salah. Ini luar biasa. Pelan-pelan. Disucikan itu sering kita lakukan karena masih dalam kadar atau tingkatan yang rendah. Ditutupi. Sesuatu yang kita tutupi bisa nggak kita buka lagi? Nah, itu yang sering kita lakukan. Aku ngampuni kamu kok, bener. Tapi ingat dulu yang dulu. Nah itu dia.
masih dibuka lagi karena yang di bawah tutupan masih ada. Dihapuskan, saya pakai ilustrasi zaman dulu. Ingat waktu kita, nah yang keluaran tahun 2000-an ke sini agak sulit ngerti ini. Tapi yang keluaran tahun 50-an, 70-an, 80-an masih. Ingat kita dulu sekolah nulis pakai pensil dan ada penghapus karet. Betul ingat? Ya yang kecil-kecil nggak usah ingat dulu Pak. Sekarang bahkan. Dulu tahun berapa ya? Tahun 70-an ada penghapus yang baunya harum sekali itu. Masih ingat itu ya? Nah, sesuatu yang kita hapus yang sudah pernah ada tulisannya, itu kalau dilihat lagi baik-baik ada bekasnya. Betul? Nah, menghapus, menguduskan hidup itu pun belum sempurna. Karena bekas-bekasnya masih kelihatan. Walaupun sudah dihapus. Ngerti? Tapi yang ketiga ini luar biasa. Saya ulangi lagi. Maaf. Kalau saya harus berkata tentang saya, jangan mikir yang macam-macam. Saya percaya kita yang sudah kumpul lama di Nabire ini pasti tahu bagaimana sikap saya. Saya bisa tetap baik tanpa ada yang saya sembunyikan. Orang-orang yang pernah menyakiti saya dan semuanya, saya akan tetap baik. Saya nggak akan pura-pura. Itu yang ketiga, perhatikan. Jadi dibenarkan itu adalah begini. Saya beri contoh. Berapa waktu yang lalu ada teman baik saudara, teman baik, bukan cuma kenalan, datang. Aku perlu nih 150.000. 2 minggu aku kembalikan. Namanya teman baik. Kebetulan saudara juga ada uang. Saudara pinjamkan. Nagih juga enggak, namanya teman baik. Lewat 2 minggu kali 100. Jadi berapa tahun? Ngerti istilah? 2 tahun lebih bukan? 1 tahun 52 minggu. Nah ini 100 kali 2. Ngerti maksudnya? Ya sudah, enggak nagih. Ketemu tetap baik. Tolong perhatikan. Kalau agape itu begini. Setelah berapa tahun kemudian, teman ini ngomong lagi, aduh aku lagi perlu ini 150.000, 2 minggu aku kembalikan. Loh kita tetap ngasih dengan teman baik kok. Tapi ngerti jawaban kita? Mikir apa? Ya jangan-jangan gak balik lagi. Tapi anehnya kita tetap beri temen kok. Tapi bekasnya ini loh sekarang. Agape tidak seperti itu. Ketika dia balik lagi pinjam 150.000, maka yang 3 tahun lalu itu hapus. Orang ini hari ini kita anggap dia nggak pernah utang. Nah, dunia membutuhkan kasih yang ini. Amin. Dunia membutuhkan. Ingat, saya ulangi lagi, tidak ada Tuhan lain di dunia dan tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang ada konsep agape ini kecuali kitab suci kita dan kecuali Yahweh Tuhan kita. Tepuk tangan buat dia. Ini luar biasa. Nah maaf, kalau saudara sudah sekian tahun jadi Kristen, misalnya kita tinggal di Nabire, bukan berapa lamanya kita jadi Kristen, tapi apakah kasih agape itu ada nggak di hidup kita? Yang ketiga, dari agape ini secara umum saja, ini sungguh-sungguh luar biasa. Ketika agape itu mengampuni kita, dia tidak hanya mengampuni lalu selesai. Catat, agape itu
akan memberikan fasilitas kepada si penjahat ini. Kok gak aneh? Apa? Bingung? Masih bingung? Oke. Jadi yang pertama tadi kan Bapak kita itu luar biasa terhadap kita. Sejahat apapun kita, dia tetap menerima kita balik tanpa ingat-ingat yang dulu. Yang kedua, dia tidak pernah menganggap kita itu salah, bahkan dia anggap kita nggak pernah bersalah. Ini luar biasa. Yang ketiga ini, ternyata agape nggak cuma mengampuni dan melupakan kejahatan kita, tapi agape ini memberikan kita kesempatan, disediakan fasilitas untuk kita maju. Amin. Jelas Pak Harto? Nah, itu agape. Maka itu kalau saudara hanya sampai, ya aku mengampuni, bahkan aku gak ingat-ingat kok. Terus ember-embernya, tapi jangan ada urusan lagi apa-apa dengan aku ya. Sering gak kita seperti itu? Jangan ada urusan lagi ya. Nah itu bukan agape. Agape tetap akan berurusan dengan orang ini, dan kita sediakan fasilitas untuk dia bisa mencapai hidup yang lebih baik lagi. Saudara, inilah inti dari kekristenan. Saya ulangi, agape inilah inti dari kekristenan. Perhatikan. Saya ulangi lagi, agape yang pertama, bisa menerima siapa saja. Yang pertama, agape tidak pernah membeda-bedakan orang, termasuk baunya seperti apa, termasuk kurang ajarnya seperti apa. Agape tidak pernah membedakan. Yang kedua, agape tidak pernah menganggap orang yang pernah menyalahi, merugikan, menyakiti, dan segala-galanya. Agape akan berkata, di hadapanku kamu gak pernah bersalah. Yang ketiga, agape gak cuma mengampuni, tapi memberikan fasilitas, memberikan kesempatan untuk orang itu bisa maju. Dahsyat gak? Luar biasa. Turun dari agape ada namanya filio. Nah, filio itu kasih dalam rumah tangga. Hubungan papa mama dengan anak-anak, hubungan anak-anak dengan papa mama, hubungan kakak beradik kandung, itu filio. Dari kata filio maka keluar kata Philadelphia. Dan ada kota di dunia di Amerika Serikat namanya Philadelphia, di state Pennsylvania. Philadelphia didirikan oleh orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, sebagai kota di mana zaman perbudakan dulu begitu kejam gereja Tuhan di sana. Maka didirikanlah kota Philadelphia. Dalam bahasa Inggris disebut the city of the brotherly love, kota yang ada kasih persaudaraan. Jadi waktu itu secara implisit, secara hukum, semua budak yang berhasil lari dari majikannya dan sampai ke kota Philadelphia, mereka pasti aman. Dan Philadelphia menjadi kota suci istilahnya bagi Amerika Serikat. Kenapa kota suci? Karena di situ lahirnya negara Amerika Serikat. Penandatanganan deklarasi untuk kemerdekaan Amerika ditandatangani di kota Philadelphia. Dan penemuan-penemuan hebat lahir di kota ini. Nah, saudara, di kota itu ada lambang tulisan love besar sekali. Nah, duplikatnya ada di rumah makan Sari Kuring. Karena waktu Pak Edo dan Cik Ening ke sana melihat itu simbolnya kota Philadelphia lah, gede, dan tulisannya persis seperti itu.
Dan itu luar biasa, itu kasih persaudaraan. Nah, di dalam kasih persaudaraan gak ada seks, gak ada. Jelas ya, kasih dalam rumah. Oke? Nah, itu harus kita wujudkan. Kita ini keluarga, amin. Nah, yang ketiga namanya storge. Storge itu kasih di komunitas, di masyarakat. Beda bukan dengan kasih filio? Beda. Nah, tapi akar semuanya adalah agape. Catat itu baik-baik. Nah, di masyarakat pun kita harus melakukan hal yang sama. Baru kasih yang terendah itu eros. Jadi ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani nggak dipakai dalam bahasa Ibrani karena bahasa internasional waktu itu adalah Yunani, kirika, eros. Nah, itulah muncul kata erotik, ada unsur seks di dalamnya. 3 kasih yang pertama, agape, filio, storge, sama sekali nggak ada unsur seks. Maka itu waktu pacaran sampaikan ke anak-anak kita, cerewetlah kita sebagai papa mama, cerewetlah kepada anak-anak kita baik yang perempuan maupun yang laki. Jangan ada eros sebelum pemberkatan nikah. Jangan ada eros. Kemarin pagi saya diundang di TK Agape untuk bicara kepada orang tua murid. Nah, saya bahas masalah ini. Nah, nanti saya minta di radio Suara Menara Kasih, Suameka, tolong putar ulang-ulang pengajaran kemarin di TK Agape. Rusaknya Papua karena eros ditempatkan di nomor 1. Maka hancur. Ingat, kalau pacaran cinta duluan, eros duluan, 100% korban cinta pasti cewek. Tolong perhatikan ini baik-baik. Saya pernah mengajar, gempar di Jakarta. Itu kira-kira tahun 2012 kalau nggak salah. Ada sebuah lagu yang saya ikut membidani untuk itu jadi. Judulnya Cinta Harus Memiliki. Nah, ada peraturan di kota-kota besar di Indonesia, lagu-lagu itu harus disiarkan dulu ke radio-radio yang besar. Nah, nanti dari situ suara pendengar akan milih mana yang jadi top 10, nomor 10. Wah, hari itu dalam waktu nggak sampai 2 minggu, lagu Cinta Harus Memiliki jadi hit di Jakarta. Tapi akhirnya terjadi perdebatan karena semua pendengar nggak setuju kalau cinta itu harus memiliki. Nah, karena saya ikut terlibat dengan lagu itu, yang gubah salah satu saudara kita namanya Ronald Pangemanan. Mau gak mau saya terlibat. Akhirnya saya ikut sibuk di Facebook. Waktu itu belum ada WhatsApp. Menurut saya sampai capek ini, panasin orang anak-anak muda, nggak bisa dong. Untuk apa? Cinta harus memiliki, nggak perlu. Masih cinta. Saya berdoa, saya bilang, Papa, ini kalau nggak di stop polemik ini nggak bisa di sini. Pokoknya hampir nggak ada orang yang setuju. Setelah saya berdoa, Papa memberi saya hikmat. Sampaikan kepada mereka bahwa menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Ngerti maksudnya? Beli sepatu itu nggak bisa titip, tahu? Loh, kok nggak jawab? Betul tidak? Sebab beli sepatu harus coba. Nah, betapa gobloknya cewek-cewek yang dicobai dulu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Masuk suatu toko, cari sepatu di pas nggak cocok, semua dicobain, pindah ke toko sebelah, pindah lagi. Setelah saya blog, saya viralkan semua itu. Waktu itu belum ada istilah viral. Stop, nggak ada yang komentar lagi.
Saya bilang betapa bodohnya cewek, kalau dicoba dulu nggak cocok dibalikin ke tokonya. Maka aku dengar apa yang kita baca tadi. Untuk Valentine ini gadis ingat 5 hal. Sebelum cowok mengajak kamu hubungan seks, catat itu baik-baik. Ini konsep yang luar biasa. Ingat ya anak-anak muda, engkau dengar? Bahkan saya melarang, banyak yang gak suka. Kalau pacaran pun gandengan tidak boleh. Pacaran pegangan tangan pun gak boleh. Ada yang protes, oh kuno betul, bukan kuno. Dengar ya? Jari orang muda yang sedang jatuh cinta. Catat. Jari tangannya ini ada strum 240.000 volt. Lo betul tidak? Lo saya tanya, ayo ngaku orang-orang muda. Saya percaya yang tua pun pernah muda. Ayo ngaku. Betul? Orang sedang jatuh cinta. Ini jari-jari tangannya itu strumnya gede sekali. Artinya coba pegang lampu tanpa kabel menyala. Coba saja nggak percaya. Nah, kalau masih ada yang ngotot, dengarkan baik-baik. Apa bedanya gandeng mayat? Nah, itu dia. Kalau gandeng mayat pasti nggak pernah kesetrum. Kalau gandeng pacar pasti kesetrum. Catat. Ayo, saya berkata salah atau benar? Coba jawab. Untuk anak-anak muda jaga diri. Karena kalau kalian sudah sering bergandengan tangan, maaf saya harus ngomong, itu setan. Pasti jadi nggak puas. Pasti nggak puas. Tolong perhatikan ini baik. Tapi ada anak muda yang ngotot kalau saya sering diskusi tentang anak-anak muda. Tapi kalau nyebrang jalan bagaimana? Masa digandeng? Oh, ini anak kurang ajar sebenarnya. Oh, Roh Kudus nggak kurang hikmat. Saya bilang, ya pakai jembatan penyeberangan atau zebra cross. Dasar anak muda, tapi di kampung kami nggak ada. Betul juga di kampung nggak ada ya. Tapi Roh Kudus nggak pernah kehilangan akal. Begini ya, gandenglah pacarmu waktu nyebrang kalau pacarmu itu nenek-nenek. Karena jalannya bisa cepat, jadi mesti digandeng. Diam mereka, nggak bisa jawab. Ngerti nggak ilustrasi? Maka itu jangan bodoh. Ingat, hanya Alkitab. Saya ulangi, hanya Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang meminta, yang menulis, yang bicara, yang mendiskusikan, membahas tentang keperawanan atau selaput darah. Itu hanya Alkitab. Saudara boleh cari buku apa saja di dunia, nggak ada yang membahas betapa pentingnya selaput darah atau keperawanan, hanya Alkitab. Maka itu maafkan saya, sudah yang sudah terlanjur ya sudah, tapi jaga ya anak-anak kita. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku di dunia yang membahas, yang Tuhan minta anak sulung, itu hanya Tuhan kita dan kitab suci kita. Maaf saya harus ngomong, ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kok bisa? Maaf, karena Alkitab yang menulis anak sulung hanya bisa lahir jadi karena mamanya waktu mengandung masih perawan. Maka itu selaput darah hanya boleh dirobek oleh seorang yang berstatus suamimu. Catat, Alkitab ini luar biasa. Tolong ya, jagai anak-anak kita. Kalau kita sudah salah, cerewetlah kepada anak-anak kita. Begitu adik-adik, anak-anak, dengar firman ini dan jaga hubunganmu dengan pacar. Selalu yang pacaran. Jangan pernah duaan di tempat yang gak ada orang atau di tempat yang tertutup. Catat. Semua orang bisa menahan diri dari dosa untuk membunuh.
Semua orang bisa menahan diri untuk dosa, tidak mencuri. Tapi hampir nggak ada orang, termasuk pendeta sekalipun, yang bisa lolos dari dosa seks. Betul atau tidak? Dan ini cara iblis untuk merusak. Kita buka Wahyu 17. Wahyu 17. Apa yang sedang dibuat oleh iblis di akhir zaman ini? Mulai ayat 1 kita lihat ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, telah kenakan, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Maka itu dunia mengakui ada 3 besar bisnis dunia. 3 besar. 1 itu bisnis pelacuran, pornografi dan sejenisnya. Sampai hari ini tidak ada bisnis lebih besar dari ini. Ini dunia aku. Nomor 2, bisnis tentang keuangan. Nomor 3 itu makanan. Nah, nomor 1 itu bisnis seks. Dan sudah ditulis di kitab Wahyu berapa ribu tahun yang lalu. Itu perbuatan setan. Ayat 3. Dalam roh aku di bawahnya. Saya nggak usah baca ayat 4 supaya cepat. Dan roh itu, maaf saya berkata, saya balik. Kenapa saya nggak baca perempuan? Zaman sudah makin gila. Maaf, zaman sekarang pelacur laki-laki sudah mulai banyak masalahnya. Maka itu untuk tidak mendiskreditkan perempuan, saya ganti. Dan roh percabulan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi, artinya mewah, yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ngeri sekali. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama. Dahi bicara pikiran. Tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dari pelacuran. Maaf saya nggak baca kata wanita, dari pelacuran dan dari kekejian bumi. Saudara punya kitab bahasa Jawa, ngeri. Disebut begini, Baboning Porotuno Susilo. Artinya induk dari semua pelacuran bumi. Ngeri sekali. Belum selesai. Ayat 6. Kalau tadi ayat 2, yang mabuk oleh percabulannya adalah penduduk bumi, tapi yang dirusak adalah raja-raja di bumi. Betul? Tapi sekarang ayat 6 ini kurang ajar sekali. Dan aku melihat roh itu, roh percabulan itu mabuk oleh siapa? Baca, oleh darah orang-orang kudus. Itulah darah murid-murid Yesus. Dan darah saksi-saksi Yesus. Itulah hamba-hamba Tuhan. Terbalik. Coba lihat ayat 2 tadi. Siapa yang mabuk dengan dia? Ayat 2. Dengan dia, dengan roh percabulan itu siapa? Raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi, itulah manusia di bumi, telah mabuk oleh anggur percabulannya. Tapi di ayat 6 terbalik. Roh itu yang mabuk darah kita. Ngeri gak ini? Maka itu tolong perhatikan. Jadi lagi sekali di hari Valentine ini, tetap bedakan kasih dan cinta itu beda. Cinta itu ada di eros, kasih itu agape. Jadi beda sama sekali. Setelah kita dengar firman ini, jangan kita mau dibodohi oleh iblis. Setuju? Jangan kita mau ditipu lagi. Udah. 1 Korintus 13. Kita lihat.
Inilah satu-satunya tulisan. Saya ulangi, satu-satunya tulisan. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis apa itu kasih, bukan cinta. Kalau cinta nggak usah dibahas, semuanya ngerti. Dari anak-anak juga ngerti. Tapi kasih, ayat yang keempat mulai, ya. Satu, kasih itu apa? Sabar. Maaf, mulai hari ini kalau baca lawan katanya itu pasti cinta. Kalau kasih itu sabar, maka yang namanya cinta itu selalu gak sabaran, tergesa-gesa. Maaf, berapa kali anak-anak muda hancur hidupnya ketika entah ceweknya atau cowoknya mengatakan, kenapa gak melakukan sekarang? Apa bedanya nanti dengan sekarang? Kok aku tetap cinta kamu? Para dengar kalimat-kalimat ini dalam hidup anak-anak muda, jaga. Justru kalau kasih itu pasti sabar, dia mau menunggu. Catat. Dua, kasih itu apa? Murah hati. Artinya menjaga hidup, tahu hukum, tahu peraturan. Tapi kalau cinta, peliknya minta ampun. Karena apa? Setan bekerja dan merasuki hidup. Nomor tiga, kasih itu apa? Tidak cemburu. Kalau cinta, cemburu aja. Nah, itu saya pesan kepada anak-anak gadis ataupun anak-anak cowok, jangan pernah menikah dengan pacar yang cemburuannya gede, supaya kamu nggak cepat mati. Setuju? Belum apa-apa, masih pacaran, belum bisa menghidupi, so cemburuan terus, goblok kamu gitu aja. Ingat, kasih itu tidak cemburu. Kalau cinta itu cemburu. Ya karena sudah menikah harus dong. Kalau kasih masih pacaran, nggak ada cinta, dia tertarik orang lain, itu hak dia. Kita nggak boleh marah. Tapi sudah menikah, lain ceritanya. Yang berikut, kasih itu apa? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maka itu kalau waktu pacaran, omongnya gede sekali. Gak usah takut, bapakku pabriknya 14. Apa semua? Apa? Oh, tutup semua. Nah itu membual, itu cinta. Nah kalau sudah menikah, mau membual apa? Nggak usah tahu kok siapa dia. Ngerti ya? Terus ayat yang ke-6, kelima, kasih, baca, tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau cinta, nggak ada yang sopan dan tidak sopan. Karena sudah jadi suami istri. Ngerti nggak maksudnya? Kalau sudah suami istri, saling membukakan baju telanjang nggak masalah, dan itu suami istri. Tapi kalau belum jadi suami istri dan melakukan hal itu sangat tidak sopan. Ngerti nggak? Oke ya? Yang berikut, kasih itu, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maka itu dalam pacaran, jangan egois, jangan mencari keuntungan diri sendiri. Karena begitu menikmati langsung ditinggal. Catat itu baik-baik. Yang berikut, kasih itu tidak memarah. Maka itu kalau masih pacaran, isinya marah-marahan terus, goblok kamu gitu aja. Waktu pacaran nggak ada marah-marah, karena belum memiliki. Tapi setelah menikah, punya hak untuk marah, karena melindungi diri. Itu bedanya. Yang terakhir, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukan berarti kalau sudah cinta boleh, bukan. Arti ayat ini adalah setelah menikah dan dua-duanya pernah buat salah, mengingat salah itu untuk belajar, amin, supaya jangan terulang lagi. Nanti di rumah renungkan lagi, betapa hebat kasih itu. Ya, yang berikut bagian terakhir. Tidak ada doa yang lain yang paling hebat
yang Alkitab pernah tulis tentang Paulus berdoa, kecuali dia doa untuk kasih. Kita buka Efesus pasal 3. Efesus 3 mulai ayat 18. Jadi mulai hari ini ayo kita sebarkan kepada dunia bahwa cinta dan kasih itu beda. Aku bagaimana? Nah, bukan doa untuk minta sukses, minta kaya, minta mobil. Tidak. Berdoa supaya kita bagaimana? Bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Satu apa? Betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya. Apa? Kasih Kristus. Saudara jangan anggap enteng firman ini. Kalau untuk bisa memahami kasih, saya ulangi, untuk bisa memahami kasih harus didoakan. Nanti kasih ini gampang dimengerti atau tidak? Lo jawab, gampang dimengerti atau tidak? Tidak. Itu tadi kita belajar soal agape. Sulit buat manusia untuk bisa melakukan agape itu. Tapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus, katakan amin. Tidak ada pilihan lain, harus. Saudara, ini konsep yang dunia mau tahu. Renungkan betapa tingginya, panjangnya, lebarnya, dalamnya agape itu. Terus ayat 19 masih berdoa dan dapat mengenal agape itu. Walaupun sekalipun agape itu bagaimana? Melampaui apa kita. Saudara jangan main-main. Agape itu sulit dijangkau dengan pengetahuan kita. Ingat tadi 3 hal. Coba keluarkan lagi tulisan tadi siapa? Pak Guru Hendrik, masih ada enggak? 3 hal. Yang pertama Audi. Wih, luar biasa. Ayo kita baca sama-sama tulisan Pak Guru kecil, Pak Guru Hendrik. 1, 2, 3. Disakiti, dirugikan dan lain-lain. Agape tetap menerima orang itu. 2, kamu tidak pernah bersalah kepadaku. Agape menganggap kita nggak pernah berbuat salah, padahal salah kita banyak. Yang ketiga, agape akan memberikan kesempatan dan fasilitas pada yang berbuat jahat. Sulit itu dimengerti. Amin. Hanya Tuhan kita yang bisa buat. Masih ayat 19 Efesus 3. Saya ulangi dari depan. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun agape itu bagaimana? Melampaui segala pengetahuan. Lihat diulangi lagi. Aku ngapain Paulus? Berdoa. Kalau sampai 2 kali untuk satu hal yang sama, Paulus berdoa. Berarti itu nggak main-main. Betul? Aku berdoa, teruskan, supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan agape. Dengarkan. Hanya kitab suci kita yang bisa menjelaskan apa itu kasih. Tadi 1 Korintus 13. Dan hanya kitab suci kita yang memberitahu siapa agape itu. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa kasih itu? Siapa agape itu? Barang siapa tidak hidup dalam agape, ia tidak mengenal agape itu. Sebab agape itu adalah Tuhan. Tuhan itu makbal. Dan Tuhan itu adalah agape. Bukan sifatnya. Salah. Kasih itu bukan sifatnya Papa kita. Kasih
itu bukan karakternya, tapi agape itu adalah pribadinya. Beda bukan? Karakter, sifat, bukan. Dia itu agape itu. Saya ulangi, hanya kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan siapa itu kasih. Bapa di surga, agape. Dan apa itu kasih? 1 Korintus 13. Maka itu kalau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus gagal melakukan agape, ini sudah diganti tadi. Kalau kita gagal melakukan agape, maka dunia gak akan pernah kenal siapa agape ini. Siapa ya yang memberi nama SD kita itu SD Kristen Agape? Saya lupa. Ada yang ingat gak? Tolong suka jadi sejarah ya. Pokoknya saya tidak, bukan saya. Siapa ya? Istri saya ingat kira-kira. Coba tolong diingat ya, supaya kita tahu sejarah ini. Siapa memberi nama SD kita? Yang pertama SD Agape, TK kita yang pertama TK Agape. TK Cendrawasih Terpadu itu rumah Ibu Yuli. Ya, SMP Anak Panah itu Pak Peris Banjarnegara. Tapi TK Agape, SD Agape ini siapa ya? Asal nama. Oh, TK Agape itu Yuli. SD-nya, oke, Pak Edo ingat. Jadi Ibu Yuli juga memberi nama TK Agape karena TK-nya Agape langsung SD-nya Agape. Nah, ini kita harus tahu sejarah itu. Puji Tuhan. Ada suara? Pak Tameson kenapa? Pak Budi Suarso ikut ngomong juga. Oh ya, itu yang merekrut Pak Melki dengan Pak Yohan. Saudara, jadi sekarang kita tahu bahwa agape itu sudah dimengerti. Nah, lihat 3 kata yang berbeda. Coba bisa nggak Pak Guru Henry ayat 18-19 itu disatukan? Karena Paulus menggunakan 3 kata yang berbeda. Pertama memahami, 2 mengenal, 3 dipenuhi. Efesus 3 tadi ayat 18-19. Lama saya mencari pengertian ini. Saya pikir kalau kita sudah didoakan oleh Rasul Paulus dan bisa memahami kasih agape yang begitu tingginya, begitu lebarnya, begitu panjangnya, begitu dalamnya, buat saya, wow, itu luar biasa. Tapi kenapa dia lanjutkan supaya kita dapat mengenal agape itu, sekalipun melampaui pengetahuan kita mengenal. Memang antara memahami sampai mengenal, mana yang lebih tinggi, yang lebih dalam? Mengenal. Oh, bersyukur bisa mengenal. Ternyata belum cukup. Ditambahin lagi doanya. Aku berdoa, yang terakhir lihat, supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan agape itu. Apalagi ini, saudara, luar biasa. Bersyukur kalau malam ini cukup banyak yang hadir. Tapi ayo kita mengambil keputusan. Mulai hari ini, saudara dan saya, jadilah agape itu sendiri. Karena dunia membutuhkan agape. Agape itu jauh lebih tinggi dari perbuatan baik. Kenapa? Orang yang bisa berbuat baik, ada agama tertentu yang pengajarannya selalu perbuatan baik, berbuatlah baik. Betul. Tapi lihat, perbuatan baik hanya kelihatan di luar.
Di depan orang kita bisa berbuat baik, betul? Tapi agape dengan 3 hal tadi beda dengan orang berbuat baik. Setuju tidak saya ngomong ini? Maka itu jangan puas hanya kita bisa berbuat baik. Karena orang yang bisa berbuat baik belum tentu ada agape dalam hidupnya. Karena orang yang bisa berbuat baik biasanya ada kriterianya. Kalau kamu begitu, ya aku begitu. Betul? Dan itu wajar. Lama saya merenungkan, apa itu dipenuhi? Saya ulangi lagi, aku berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan agape itu. Berarti nggak main-main. Memahami bagus, bisa mengenal luar biasa. Tapi di mata agape, kalau sampai mengenal saja kita belum cukup, maka dipenuhi. Sampai suatu hari saudara, ketika Papa di surga tahu saya sudah mentok, mikir lama sekali apa itu dipenuhi. Sampai pada satu titik, begini Roh Kudus bertanya kepada saya, Daniel, apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Langsung saya protes. Bapak, yang saya tanya, apa arti kata dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan agape itu? Jawabannya, ya ini jawab dulu. Apa bedanya berenang dan tenggelam? Wah, gak nyambung. Tapi saya coba minta hikmat dari Roh Kudus. Tetap mentok, saudara. Maka itu diulangi oleh Paulus. Aku berdoa. Karena memang sampai mengenal agape itu saja belum cukup. Harus sampai dipenuhi. Begini jawaban. Kalau air di mana kita berenang itu adalah agape itu. Benar ya? Kalau kita berenang, pasti berenang dalam air, bukan? Kamu ini berenang di pasir, ngapain? Jadi, kalau agape itu adalah air itu. Berarti kalau kita hanya berenang, siapa yang menguasai siapa? Siapa dikuasai siapa? Coba jawab. Kita menguasai air. Nah, kalau kita berenang, maka agape di tangan kita. Kita akan kuasai dia. Coba renungkan. Yang suka berenang, maksimal berapa jam harus keluar dari air? Dan nyemplung waktu. Ayo, rata-ratanya yang suka berenang itu loh. Berapa jam? Maksimal. Enggak, 1 jam kurang. 2 jam, sini 1, sana 3. Ya, saya ambil tengah-tengah 2 jam. Pasti sudah capek, kita keluar dulu. Ya lama, kita masuk lagi. Maaf, saya harus ngomong. Ternyata 99,99% murid Yesus, orang Kristen sedang berenang di dalam agape. Kalau tenggelam, nah, mana yang dipenuhi dengan air? Orang berenang atau orang tenggelam? Nah, saya kaget. Jadi, sebelum kita mau dipenuhi oleh agape itu, berarti selama itu kita sedang berenang. Kalau kita sudah dipenuhi oleh agape, berarti kita mati. Betul tidak? Kita nggak akan bisa ditenggelamkan kalau agape tidak memenuhi paru-paru kita, jantung kita, perut kita. Betul?
Nah, begitu kita tenggelam di dalam agape, karena agape memenuhi kita, berarti siapa yang dikuasai siapa? Coba jujur tanya pada diri sendiri. Sampai hari ini saudara masih berenang atau sudah tenggelam? Kalau sudah tenggelam kelihatan dari cara hidupnya. Betul? Nomor satu, nggak bisa disakiti oleh siapapun juga. Tolong perhatikan. Kalau ada di antara saudara masih suka ngomongin orang lain, nah itu baru berenang. Kalau ada di antara saudara masih suka tersinggung gara-gara ada orang ngomong yang salah, engkau baru berenang. Kalau saudara masih ketakutan kehilangan sesuatu, apalagi uangmu, saudara masih berenang. Kalau kita sudah dipenuhi, berarti kita mati. Agape itu yang nyetir, yang ngontrol, yang ngatur, yang memimpin, yang mengarahkan hidup kita. Kalau hidup kita ditenggelamkan di dalam agape karena kita dipenuhi, maka semua hal termasuk dompetmu pun ikut tenggelam. Saya nggak cuma tertawa, jawab. Mengerti? Artinya apa saja nggak perlu takut. Serius. Ayo kita belajar mengenal ini, saudara. Maka itu jangan puas hanya sekedar menjadi Kristen. Ayo jujur ya suami istri, mulai dari rumah kita. Suami istri kalau hanya menggunakan eros tapi gak ada agape, maaf, maka tidak beda dengan kepelacuran. Catat itu baik-baik. Suami istri yang masih berkata begini, aku ngampuni kok, cuma aku gak bisa lupa yang dulu. Awas kamu. Ada gak suami istri seperti itu? Ya. Nah, bertobat gak bisa. Suami istri, ayo hari ini kita bereskan rumah tangga kita. Di mana agape itu dalam hidup pernikahan kita? Masih adakah kita pertahankan dalam hidup ini? Saya mau tunjukkan ayat ini bagi suami istri. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Jujur ya, jujur. Ini bagian terakhir. Mas tadi tanya, kok terakhir nggak bisa-bisa? Biarin. Yang paling akhir. Ya. Hendaklah siapa? Suami. Ngapain? Memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Itu ayat 3. Ini kewajiban di ayat pasal 7 1 Korintus. Itu tentang seks, tentang tempat tidur. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, saya kagum pada firman ini. Jauh sebelum saya menikah, Roh Kudus beri saya pengertian ini. Lihat suami istri, dengar baik-baik konsep ini. Setelah kita menikah, keinginan seks suami istri itu nggak pernah bersamaan, selalu beda. Maaf, misalnya saat ini suami siap tapi istri nggak siap. Nanti lain kali istri siap, suami nggak siap. Itu selalu sering. Ternyata surga mengatur. Katakan amin.
Tidak ada kitab suci agama apapun yang mengatur masalah urusan tempat tidur kecuali Tuhan kita. Nah, rupanya setan itu bekerjanya di sini. Jadi suami istri, ketika yang satu siap, yang satu nggak siap, tolong. Yang tidak siap harus jujur kepada pasangannya. Kenapa aku nggak siap hari ini? Nah, ketika yang tidak siap menjelaskan semuanya, yang siap menolong supaya tidak siap jadi siap. Ini rahasia firman yang luar biasa. Maaf ya, saya harus ngomong. Lihat cara penulisannya. Ayat 3 siapa dulu disebut? Suami, karena kepala keluarga, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Tapi begitu masuk urusan lebih dalam, ayat 4, siapa dulu yang disebut? Istri. Saya dulu pikir, ya begitu aja. Ternyata tidak. Pertama, apa-apa harus dari suami. Tapi begitu masuk lebih dalam lagi, istri disebut duluan. Ini luar biasa. Maaf, saya harus ngomong. Di dalam masalah tempat tidur, saya tanya, jangan ada yang tersinggung. Biasanya siapa yang sering menghukum siapa? Ngerti nggak? Cepat jawab, nggak usah ragu-ragu. Dalam masalah tempat tidur, biasanya siapa yang sering menghukum siapa? Istri menghukum suami. Tapi lihat ayat ini. Istri yang ditegur duluan. Hai istri, tubuhmu bukan milikmu, tapi milik suami. Tapi begitu pula suami, tubuhmu bukan milikmu, tapi milik istri. Ini hukum yang luar biasa. Inilah agape yang dikuasai eros, dan inilah eros yang dikuasai agape. Katakan amin. Tapi kurang ajarnya setan. Kenapa waktu pacaran dua-dua sama-sama siap? Ini kurang ajar betul. Ngerti nggak maksud ini? Maka itu kita harus jaga. Kalau hukum ini kita pakai, nggak ada setan di keluarga kita. Katakan amin. Nggak ada setan. Masih 1 Korintus 7. Lihat ayat 29. Ini luar biasa. Ya, di mana ada agape, maka setan nggak ada tempat di keluarga kita. Amin kan yang kencang sekarang. Di mana ada agape, setan nggak punya tempat. Lihat ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu terus waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, aneh saudara. Yang disebut dulu orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Saya dapat rahasia di awal tahun 80-an. Kenapa ini? Nggak ngerti-ngerti. Akhirnya Roh Kudus menjelaskan. Dengar, suami istri dengar. Artinya begini. Karena ada Wahyu 17. Dengar ya, karena ada Wahyu 17. Ada siapa di Wahyu 17? Roh percabulan, roh perjinahan. Maka itu suami-suami hidup jangan dikuasai, ditaklukkan, disetir, dikontrol, diatur oleh seks. Katakan amin. Jadi kalau kita sudah menikah dan sudah pernah menikmati seks, ya sudah, belajarlah bisa berkata cukup supaya setan tidak masuk di keluarga kita. Maaf, saya harus ngomong akhir-akhir ini karena pola makan orang berubah banyak.
Tidak sedikit, maaf, suami-suami yang kena diabetes itu pengaruh masalah hubungan suami istri sangat besar. Di sini suami istri harus saling tahu stresnya, tekanan hidup, beban berat dalam hidup itu bisa mengganggu masalah tempat tidur. Tapi hari ini kalau agape menguasai kita, kalau agape memenuhi kita, dan agape menenggelamkan kita, saudara percaya masalah seks pun nggak jadi masalah. Karena agape itu di atas segala-galanya. Ini sungguh luar biasa. Maka itu suami istri jangan pernah izinkan eros menguasai kita. Suami istri harus bisa berkata, terima kasih Tuhan, cukup. Tapi harus ada persetujuan bersama. Ayat 5 masih pasal yang sama, pasal 7 ayat 5. Janganlah suami istri ngapain? Saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Ada istilah MOU, Memorandum of Understanding, persetujuan bersama. Ternyata dalam pernikahan kita ini harus ada untuk urusan apa saja. Kalau tidak, contoh masalah didik anak. Anak-anak kita bingung. Mereka berkata, kenapa mama boleh, kok papa tidak boleh? Karena gak ada MOU. Dan macam-macam lagi, termasuk masalah seks. Untuk sementara waktu, supaya kita apa? Supaya kita apa? Mendapat kesempatan untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sesudah itu, hendaklah kita kembali hidup bersama. Nah, masalahnya ada siapa? Setan itu. Mana? Supaya iblis jangan menggoda. Karena kita datang untuk perkara. Tolong perhatikan ini baik-baik. Dahsyat sekali. 1 Korintus 6 ayat 17. Hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti hubungan suami istri. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi teruskan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Yahweh Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat 16. Kumpulkan, ambil kata mengikatkan diri. Paulus menggunakan kata yang sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perzinahan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, kata potongan ayat, keduanya akan menjadi satu daging. Begini cara mengerti dua ayat ini. Tuhan menyuruh Paulus untuk menggunakan kata yang sama, yaitu mengikatkan. Oke? Coba ayat 17 lagi. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Yahweh Tuhan, boleh nggak saya ganti berseroh dengan Dia? Jawab dulu, boleh tidak? Berseroh. Oke, ayat 16. Tetapi barang siapa mengikatkan dirinya pada percabulan, bersetubuh dengan dia. Boleh tidak menjadi satu tubuh itu loh? Menjawab boleh tidak? Nah, nangkap? Jadi hubungan dengan suami istri itu namanya bersetubuh. Hubungan dengan Tuhan itu namanya berseroh. Jadi menurut firman ini, untuk kita bisa berkata cukup dan kita gak kalah oleh seks, makin akrab kita dengan Tuhan. Maaf,
Catat baik-baik, di hari Valentine ini kita belajar kebenaran ini. Nikmatnya bersekutu dengan Tuhan, berseru dengan Tuhan, itu sama dengan bersetubuh dalam nama Yesus. Ini firman luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk setan mengalahkan hidup kita. Ingat Wahyu 17 tadi. Maka itu suami istri yang sedang punya masalah di tempat tidurnya, kiranya hari Valentine ini semua kita dipulihkan oleh Tuhan dengan pengertian yang luar biasa. Pulang dari sini kita dipenuhi oleh agape itu. Dipenuhi artinya tenggelam, artinya mati, artinya dikuasai, ditaklukkan, disetir, dikontrol, diarahkan, dihanyutkan, siapa saja oleh agape. Maka hidup ini akan luar biasa. Karena waktu nanti yang mau tanya di Susi lewat WhatsApp atau lewat email, bagian tok email saya. Ini dahsyat sekali. Percaya hidup kita akan berubah. Sungguh tahu bedanya dari agape, filio, storge, sampai eros. Kenali firman Tuhan ini supaya dunia disembuhkan lewat hidup kita. Awas pulang dari sini suami istri satu lewat pintu samping, satu lewat pintu depan. Awas kamu. Harus tetap bersama-sama. Pulang dalam perdamaian. Agape itu memenuhi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tepuk tangan buat diri sendiri.